bertemu lagi di ibadah sekolah minggu bersama Kak Ica dan Kak Tere. Ya, pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau bersukacita. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Aku Senang Berdoa. Saya senang berdoa. Tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan padamu Bapa. Oleh karena Engkau Tuhan, kami boleh bersama pada hari ini bertemu di dalam ibadah sekolah minggu. Serta ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir, sehingga kami boleh bersama-sama secara kusuk dapat mengikutinya Tuhan. Tuhan, terima kasih kiranya Engkau yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Nurita. Oleh sebab itu, kita mau mempersiapkan hati kita mau berdoa dan berjaga-jaga. Kita angkat pujian kita, berdoa dan berjaga-jaga. So
Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar hari ini? Nah, kita mau mendengar firman Tuhan nih. Pasti adik-adik di rumah gak sabar ya mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kalau kita sudah tidak sabar, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami berkati supaya kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita, Matius pasal 25. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Namun kita hanya membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-10 sampai yang dengan ke-13. Kita baca ya. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat yang ke-10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, datanglah mempelai itu. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu berjaga-jagalah. Nah, kita sudah lihat video yang sudah kita saksikan bersama-sama tentang 5 gadis bijaksana dan bodoh. Nah, tema firman Tuhan ini menyuruh kita pada saat ini untuk berjaga-jaga.
emang berjaga-jaga seperti apa yang dimaksud di dalam tema ini? Emang sedang bermain petak umpet? Kita pernah ya bermain petak umpet, ada yang sedang menjaga dan ada yang bersembunyi. Tetapi pada saat ini kan kita sedang tidak bermain petak umpet. Tapi kenapa kita disuruh berjaga-jaga? Nah, di sini maksudnya ialah seperti yang sudah kita dengar dan lihat di dalam video tadi tentang 5 gadis bijaksana dan bodoh ini. Firman Tuhan hari ini terang-terangan mengatakan bijaksana dan bodoh. Bijaksana di dalam apa? Kita lihat bahwa ada 5 gadis yang membawa minyak dan di dalam buli-bulinya. Dan sedangkan 5 gadis yang bodoh, mereka ketika ingin menyongsong mempelai laki-laki, mereka tidak membawa minyak di dalam buli-bulinya, hanya membawa pelita. Dan ketika mempelai laki-laki itu lama datangnya, akhirnya mereka kelelahan dan mereka tertidur. Dan ketika mempelai laki-laki itu datang, mereka kehabisan minyak. Lalu mereka minta sama gadis yang bijaksana, mintalah minyakmu sedikit. Ternyata si gadis bijaksana mengatakan lebih baik mereka membeli di tempat minyak supaya mereka memiliki minyak di dalam pelitanya dan dapat hidup pelitanya sampai mempelai laki-laki itu datang. Dan akhirnya ketika mereka membeli minyak itu, mempelai laki-laki telah tiba. Dan akhirnya yang bisa melihat mempelai laki-laki itu ialah 5 gadis bijaksana ini, sedangkan 5 gadis yang bodoh ini tidak dapat melihat mempelai laki-laki itu. Siapakah mempelai laki-laki itu adik-adik? Yaitu Tuhan Yesus. Nah, kita sebagai orang percaya yang kepada Tuhan Yesus, kita punya tujuan akhir yang hendak kita capai, yang bernilai kekekalan, yang tidak kita temui itu di rumah, baik di lingkungan kita maupun di sekolah. Dan kemanapun kita pergi, itu tidak dapat kita lihat nilai kekekalan itu. Nilai kekekalan itu hanyalah di dalam Yesus Kristus. Melalui mungkin kita dengan pergi ke gereja, kita bisa mengerti kekekalan itu apa, yaitu tentang kerajaan sorga yang diumpamakan dengan 5 gadis bijaksana dan bodoh ini. Nah, jika kita mau masuk ke dalam kerajaan sorga, kita mesti berjaga-jaga melalui rajin ibadah sekolah minggu, membaca Alkitab, bernyanyi bagi Tuhan, memberikan persembahan, rajin beribadah, rajin berdoa, hidup benar di hadapan Tuhan, dan kita taat kepada orang tua. Dan kita tidak boleh menjelek-jelekan teman kita, karena itu Tuhan tidak mau terjadi di dalam hidup kita. Bila kita sudah melakukannya, maka kita seumpama seperti 5 gadis bijaksana ini yang bertemu dengan Yesus karena persiapan mereka sungguh matang, sungguh mantap. Jadi adik-adik di rumah, kita pun harus seperti 5 gadis bijaksana ini yang terus bersiap-siap, bersiap sedia sebelum waktunya Tuhan datang. Nah, untuk itu berjaga-jagalah, siapkan diri kita. Kita tidak tahu waktunya Tuhan kapan datang, apakah nanti siang, apakah nanti malam, apakah ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi perlulah kita di setiap hari mempunyai banyak waktu dengan Tuhan. Jadi adik-adik sekarang banyak yang suka bermain handphone, TikTokan, ataupun dia lihat YouTube. Jadi semua itu harus kita persedikit waktunya. Tapi yang kita banyakkan ialah mau mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, supaya kita ini layak di hadapan Tuhan dan memiliki nilai kekekalan itu. Nah, dari sekarang Kakak mengajak adik-adik semua, mari kita mempersiapkan diri kita dengan mantap seperti 5 gadis bijaksana ini yang membawa pelita dan minyak di dalam buli-bulinya. Nah, untuk itu sekarang selamat berjaga-jaga adik-adik, selamat bersiap sedia, selamat melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan supaya kita mendapatkan kerajaan sorga yang Tuhan janjikan kepada kita semua yang mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami boleh berjaga-jaga, bersiap sedia sebelum waktunya Tuhan datang ke bumi ini. Terpuji nama-Mu, biarlah kami terus boleh hidup di dalam Tuhan, hidup kudus di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya,
Amin. Ya adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, hari ini kita ada aktivitas untuk kelas kecil dan kelas tanggung. Aktivitasnya adalah mewarnai gambar. Gambar yang diwarnai hari ini adalah sesuai dengan cerita hari ini. Ada gadis yang membawa pelita dan yang membawa persediaan minyak dan yang tidak membawa persediaan minyak. Nanti adik-adik bisa foto hasilnya dan kirim ke grup kelasnya masing-masing atau ke guru atau dikirim melalui Facebook Sekolah Minggu. Kemudian untuk adik-adik yang ada di kelas besar dan madya, aktivitas hari ini adalah menemukan 5 perbedaan. 5 perbedaan dari gambar yang kanan dan yang kiri sesuai dengan tema hari ini. Nah, adik-adik dapat mengambil aktivitas ini setiap minggunya. Jadi aktivitas minggu ini sudah diambil minggu lalu. Untuk minggu depan aktivitasnya dapat diambil minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Nah, sekarang kita mau jadi anak Tuhan, kita mau nyanyikan pujian kita, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita mau berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.